Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah Masjid Mujahidin dan para penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita membahas firman Allah dalam surat An-Nisa yang lalu, yaitu kita telah baca dan kita pahami makna kalimat-kalimat dalam ayat 114 dan 115 yang maudhu'nya adalah penegasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran adalah bukti utama kerasulannya. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi yang kekal, tidak berubah. Seluruh para rasul tidak ada yang diberi oleh Allah mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Mukjizat dibagi dua, ada hissiyah, ada ilmiyah. Mukjizat hissi yaitu berlaku sementara waktu. Seperti Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak terbakar. Itu terbatas. Ini Nabi Nuh diberi kemampuan membuat rakit perahu sehingga ketika banjir tidak mendapatkan musibah. Ini cuma sekali dan terbatas. Demikian pula Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah membelah Laut Merah dengan tongkatnya sekali dan tidak selamanya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping diberi mukjizat hissiyah, diberi mukjizat ilmiyah. Mukjizat hissiyah Nabi pernah, yaitu di 5 jari-jarinya ini keluar air sehingga bisa digunakan wudu beberapa banyak sahabat. Tapi itu terbatas dan sekali. Tetapi Al-Quran sejak diturunkan sampai nanti di hari kiamat itu membuktikan kebenaran bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Di sini kita akan teruskan firman Allah, yaitu ayat 116 sampai kita baca ayat 121. Tapi insya Allah dalam kajian kali ini kita tidak bisa selesaikan sampai ayat 121. Namun untuk kita membaca, mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala dari sisinya, ini namanya ibadah dengan tilawatul Quran, ibadah qauliyah, lisan, hati peserta lisan membaca firman Allah, walaupun tidak mengerti tapi menyadari bahwa ini firman Allah. Bukan kata-kata siapapun, tetapi ini kalamullah.
Wa in tuti aksara ma fil ardi, kita baca sampai wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kita baca dan kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halaman 157, Pak. Di dalam kitab yang kita pegang ini, catatan halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira ismullahi alaihi مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Shadaqallahul Azim. Ayat yang kita baca dan kita simak tadi
surat Al-An'am ayat 116 sampai dengan ayat 121. Ayat tersebut oleh para ahli tafsir diberi maudhu, diberi tema kesesatan akidah kaum musyrikin dan haramnya sembelihan mereka. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah selama 13 tahun, Islam itu minoritas, sedikit jumlahnya, dan kaum musyrikin mayoritas, jumlahnya sangat banyak. Di Madinah awal-awal dakwah sirriyah di Mekah, Madinah belum kenal Islam. Baru separuh waktu selama 13 tahun di Mekah, Nabi dakwah keluar. Namun tidak keluar jauh. Haji itu sudah lama dikerjakan oleh orang-orang Arab. Tapi manasiknya keliru. Islam datang membenarkan manasik haji yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang Yasrib waktu itu belum Madinah. Di waktu musim haji datang dari dua arah. Ada yang langsung dari utara, memang Madinah itu di sebelah utara Makkah. Ada yang datang dari arah barat. Nah, saat-saat musim haji ini Nabi keluar kota. Mereka diberi dakwah, diberi seruan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berhasil. Tidak jadi menunaikan haji seperti cara mereka yang dahulu-dahulu itu, kembali ke Mekah, dan sampai di Mekah orang-orang ini dakwah kepada kaum-kaum yang tinggal di Yasrib, Madinah. Dan dalam waktu singkat di Madinah Islam menjadi lebih banyak daripada di Mekah, walaupun belum mayoritas ini. Nah, para jamaah yang terhormat, kebenaran dari Allah itu mutlak, Pak. Tidak akan berubah dari benar menjadi salah. Benar di waktunya dan benar di tempat mana saja. Jadi kalau wahyu Allah dalam Al-Quran itu benar kapan saja sejak diturunkan sampai nanti di hari kiamat, dan benar di mana saja dilakukan, di Mekah, di luar Mekah, di seantero jagat ini. Kalau hukum Allah diterapkan mesti benar dan menyelamatkan. Karena itu beberapa firman Allah menerangkan, kalau manusia membuat hukum, kalau benar sementara dan di lingkungan tertentu, terbukti negara-negara di seantero jagat ini undang-undangnya berbeda-beda. Cocok di negaranya belum tentu cocok untuk negara lain. Peraturannya berbeda-beda. Nah, tetapi kalau hukum Allah bagi pemeluknya di mana saja itu mesti cocok. Karena apa? Yang mencipta, yang memberikan itu penciptanya. Allah pencipta manusia paling tahu kebutuhan manusia. Tapi kalau manusia membuat hukum, ya dicocokkan dengan dirinya dan kaum setempat, selingkungan. Yang lain belum tentu bisa. Nah, di sini bagaimana? Kalau orang-orang itu mengikuti
Pokoknya paling banyak diikuti. Itu sistem demokrasi sekarang, Pak. Kalau ada perbedaan, lalu tidak bisa diputuskan, di voting. Diambil suara. Suara yang terbanyak, itu yang ditetapkan. Walaupun tidak benar. Ada orang sekelompok kecil benar, tapi yang mendukung sedikit kalah. Itu model demokrasi sekarang. Demokrasi dalam Islam itu istilahnya musyawarah. Putusannya yang paling benar menurut hukum Allah. Walaupun orang banyak menolak. Nah, mari kita baca ayat tersebut, lalu kita pahami tiap-tiap kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab lain dengan kalimat bahasa Indonesia, Pak. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu merupakan susunan kata yang sudah dapat dipahami. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu yang dimaksud kata, lafaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in, ada kalimat wa dan in, kedua-duanya kalimat huruf, Pak. Wa sudah tahu artinya, Pak, ya. In, jika, apabila, dan apabila tutik, kamu mengikuti, kamu mentaati, atau ayuti'u, tuti'u, karena ini majzum ada in, tuti'u dibaca tuti', itu kaidah nahwiyah, Pak. Seperti yakulu, in yakul, ini ada beberapa fi'il yang ada perubahan seperti itu di dalam tasrif. Jika kamu mengikuti siapa? Aksaro man fil ardi, yaitu kebanyakan, man itu orang, Pak. Siapa yang ada di permukaan bumi ini? Kalau kamu mengikuti suara mayoritas di bumi ini, sedangkan manusia itu istilahnya seje kulit, seje anggit. Itu baru manusia dengan manusia, kelompok dengan kelompok. Itu mesti tidak sama kehendaknya. Yang bisa menyamakan kehendak ini hanya Allah. Melalui aturan-aturan hukum yang diterapkan untuk makhluknya. Karena makhluk ini kholiknya Allah. Ya, Allah Maha Tahu. Jika kamu mengikuti mayoritas orang yang ada di bumi ini, jawabnya apa? Ini ada syarat, ada jawab, Pak. Yudilluka, asalnya yudillunaka, Pak. Nunnya dibuang karena ada in di depannya itu. Yudilluka, mereka menyesatkan kamu. Kalau ada orang yang hidup di kutub utara, lalu dibuat peraturan oleh orang yang ada di kutub selatan, ya, manusia punya anggapan dan punya tujuan sendiri-sendiri. Kebutuhan mereka lain, satu sama lain. Nah, karena yang bikin podo menungsane, oleh karena itu tidak bisa tepat ini. Nah, di sini yudilluka, mereka menyesatkan kamu. Sesat dari mana? Ansabilillah, sesat menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jalan ini artinya agama, Pak. Sabilullah, agama Allah, atau syariat yang Allah turunkan untuk manusia dengan perantaraan para rasul. Itu termasuk sabil. Sabilul muttaqin, jalan orang-orang yang bertakwa. Sabilul huda, jalan petunjuk. Jadi
Allah memberi isyarat kalau membuat satu tatanan orang banyak itu tidak akan mendapatkan keputusan satu. Coba lihat di parlemen itu kalau ada aturan usulnya kan berbeda-beda. Dan orang yang merasa luhur minta pendapatnya diikuti orang banyak. Orang lain tidak terima, kadang-kadang geger, kan begitu. Di DPR itu kan orang banyak. Membuat aturan kan sering geger itu. Nah, supaya tidak geger, diambil voting. Sing akeh suarane sing digawe. Walaupun itu tidak benar, Pak. Tapi yang banyak yang mendukung. Islam tidak begitu. Kalau kau mengikuti orang banyak tapi tidak benar, pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa orang banyak itu? Sebagian besar orang banyak itu iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu mempunyai rencana, anggapan itu dugaan. Dugaan mereka kalau orang diatur ini baik. Itu dugaan. Orang yang lain mengatakan tidak baik itu. Yang lain mengatakan baik. Itu kan dugaan-dugaan itu. Jadi kehendak orang banyak itu pada umumnya yattabi'una dzanna, mengikuti sangka-sangka, dugaan-dugaan atau gagasan-gagasan. Dan gagasan itu kan belum tentu benar. Wa inhum illa yakhrusun. Wa inhum, dan tidaklah mereka itu illa, melainkan yakhrusun, mereka berdusta. Dusta tapi tidak merasa, Pak. Kenapa? Apa yang mereka gagas itu salah. Tapi mereka tidak merasa salah. Itu menurut pendapat saya. Lalu di dalam hak asasi manusia, hormati pendapat orang lain. Meskipun salah. Islam tidak begitu, Pak. Karena hukum itu dari penciptanya. Pencipta paling tahu kebutuhan makhluknya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak kebenaran yang datang dari Allah jangan diragukan. Para bapak yang terhormat, kami membuat satu contoh undang-undang di suatu negara yang negara itu negara besar, negara adidaya. Di dunia ini negara yang melebihi Amerika kan tidak ada, Pak. Mereka itu negara syarikat ya, dan negaranya maju. Mereka membuat undang-undang, aturan, perintah, dan larangan. Tahun 1920, Pak. Saya lupa presiden keberapa itu. Mereka, para wakil-wakil rakyat itu melihat bahwa miras, minuman keras, khamr, itu merusak generasi muda. Orang-orang tua mempelopori khamr yang rusak generasi muda. Ini begitu. Lalu dari pembahasan yang mendalam, apakah tidak lebih baik di Amerika itu dikeringkan dari khamr? Tidak boleh ada khamr di daratan Amerika. Di sini. Kenapa? Mengingat generasi muda nanti akan bingung. Teler. Khamr itu kan menjadikan orang teler, Pak. Kalau ada orang minum khamr tidak teler karena sudah kebiasaan. Nah, sudah bisa mendem itu. Ini. Nah, diputuskan mulai tahun 1921 bahwa di Amerika dilarang beredar dan meminum khamr. Setuju, Pak? Berjalanlah peraturan, yaitu di Amerika
dilarang mengedarkan dan menggunakan khamr, minuman keras. Undang-undang ini berjalan tahun 1121, 22, 23, 24. Kaum muda berontak, Pak. Tidak cocok ini. Khamr dilarang tidak cocok. Padahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika waktu itu untuk menjaga pantai, jangan sampai ada khamr masuk daratan Amerika lewat pantai, lewat pelabuhan-pelabuhan, dijaga, Pak. Membuat brosur-brosur menyatakan bahwa khamr dilarang di Amerika. Itu biayanya yaitu Masya Allah banyak sekali, Pak. Jutaan dolar biayanya itu. Tapi kaum muda merasa tidak terima. Oh, khamr itu enak. Khamr itu menyegarkan walaupun teler sedikit. Lalu kaum muda itu propaganda. Hapus peraturan itu. Cabut peraturan itu. Demo, Pak. Demo. Kaum muda demo. Lalu orang tua-tua takut kalau demo orang-orang muda itu, Pak. Akhirnya tahun 1125 Dewan Perwakilan Rakyat mereka, parlemennya membuat keputusan. Ya apa ini kaum muda nggak setuju itu. Dan itu banyak itu dari segala penjuru protes-protes supaya diizinkan kembali khamr itu. Nah, karena dasarnya demokrasi ala barat, suara yang banyak itu yang dijadikan keputusan. Karena yang banyak itu menolak khamr, akhirnya khamr boleh kembali. Ini pernah diterangkan sebuah majalah Sebaran Dakwah, Dewan Dakwah. Tahun 970-an kan. Yang sampai sekarang kita jangan kesimpulan bahwa kehendak manusia satu sama lain tidak sama. Kalau ada dukung mendukung, kadang-kadang yang banyak itu yang salah, tapi digunakan putusan. Karena apa? Yang banyak yang mendukung. Nah, Al-Quran ketika disampaikan oleh, masih bersifat akidah, Pak, ini. Karena di Mekah, hukum-hukum nanti di Madinah ini. Dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini, kepercayaan ini, baik. Tapi kebanyakan orang-orang Quraisy, orang musyrik, tidak setuju itu. Nah, kaum muslimin jangan terpengaruh orang banyak yang tidak setuju dengan akidah Islamiyah. Menyembah hanya kepada Allah. Lah, mereka mayoritas menyembah kepada berhala-berhala yang banyak dan bermacam-macam. Ini kehendak orang banyak, asalnya begitu. Nah, karena yang mengatur keyakinan ini Allah, jangan memperhatikan pendapat-pendapat orang lain meskipun mayoritas. Turunlah firman Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas orang-orang di permukaan bumi, di mana mereka itu kebanyakan salah, tapi tidak ngerti kalau salah, merasa benar, nurut kamus karpe dewi. Akibatnya apa? Kalau kamu mengikut kesalahan-kesalahan orang banyak, maka mereka akan menyesatkan kamu. Bukan menyesatkan dari jalan-jalan tol, enggak. Yang sesat itu dari jalan sabilillah, jalan menuju Allah. Nah, jalan menuju Allah itu majazi, Pak. Tidak seperti lewat jalan ke Jakarta supaya lurus dibuatkan tol yang lurus. Jalan bukan seperti itu. Jalan menuju Allah itu seperti yang dimohon di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami sirat, sabil, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya kalau belajar ilmu aksioma, di zaman saya namanya ilmu ukur, Pak. Bukan geometri istilahnya waktu itu. Antara dua titik yang berjauhan itu
hanya dapat dihubungkan oleh satu garis lurus. Ini yang paling dekat. Kalau dua titik dihubungkan dengan garis yang bengkok-bengkok, jauh. Ini waktu itu saya masih pelajaran pendidikan guru agama kelas 3 waktu itu. Dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret. Jalan yang paling dekat menuju Allah yaitu sirat mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lain itu bengkok-bengkok. Nah, di dalam tafsir jalan yang lurus itu Rasulullah SAW memberi gambaran yang cukup jelas. Jalan yang lurus yaitu dari atas ke bawah. Ikuti kalau menuju Allah. Jalan yang lurus ini. Jangan mengikuti belok-belok begini. Lama dan tidak sampai nanti. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, insya Allah dulu Ustaz yang menyampaikan tafsir Ibnu Katsir sudah menyampaikan ini. Ini. Kenapa? Sebagian mayoritas itu yattabi'una dzanna, mengikuti dugaan. Teori. Teori itu kan belum tentu benar, Pak. Ini. Sementara beberapa puluh tahun yang lalu ada teori manusia itu keturunan ketek. Coba bentuknya kan mirip gitu. Ketek bisa tertawa, manusia bisa tertawa. Perbedaannya ketek punya ekor, manusia tidak punya ekor. Tapi pada dasarnya manusia itu keturunan ketek. Yaitu teori Darwin, Pak itu. Mula-mula diteorikan banyak orang yang kagum. Tapi teori yang lain membantah. Sehingga sekarang tidak terdengar lagi teori manusia berasal dari ketek itu. Ketek itu King Kong itu, Pak. Wow, orang hutan. Kalau dianggap ada persamaannya. Evolusi beberapa tahun, lalu berubah ada yang jadi manusia, ada yang tetap jadi ketek. Itu teori. Teori itu kan dugaan. Dibantah para ahli-ahli yang lain, tak benar. Islam di dalam Al-Quran menyatakan kalau bicara tentang manusia pertama itu Adam. Tidak ada yang bisa membantah. Sebelum Adam ada manusia atau tidak? Ada makhluk, kalau makhluk lain ada. Tapi kalau berbentuk manusia yang natik, manusia yang berbicara dengan akal, itu hanya mulai Nabi Adam. Sebelum itu tidak ada hayawan yang natik. Memang secara keseluruhan manusia dan hewan itu sama, Pak. Bedanya manusia itu natik, bisa berbicara dengan akal. Kalau bicara tanpa akal itu juga bukan manusia yang sempurna itu. Istilahnya dulu ada istilah asbun, Pak. Asal bunyi. Kalau saya bilang asplak, asal jeplak. Kalau asal bunyi, itu udah pakai akal itu, Pak. Ini seperti orang kritik, itu kebanyakan asal bunyi, Pak. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, Allah menerangkan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan pengelola bumi dari golongan seorang yang mula-mula Adam. Qala ya Adam, kan itu surah Al-Baqarah pertama, Pak. Nah, ini sejarah para nabi mulai Nabi Adam. Teori ini sampai sekarang tidak terbantah. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada makhluk sebelum Adam yang berakal, berbicara? Tidak ada. Ini ada makhluk, tapi mereka yufsidu fiha wa yasfiku dima. Makhluk-makhluk waktu itu pekerjaannya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Diturunkan manusia yang berakal supaya tidak membuat kerusakan, supaya tidak menumpahkan darah. Kalau ada manusia yang suka membuat kerusakan di bumi, membuat penumpahan darah, itu sama dengan hayawan. Khutbah kemarin kan diterangkan. Manusia diberi petunjuk oleh Allah.
Sebetulnya manusia itu banyak yang diumpamakan seperti hewan. Khutbah kemarin itu Pak, Profesor. Pertama, manusia itu diibaratkan seperti anjing. Sifat anjing itu diberi atau tidak diberi, melet terus. Mana ada anjing yang tidak melet? Anjing yang mingkem, mana ada? Diberi makanan, melet. Tidak diberi, melet. Diberi minum, melet. Tidak diberi minum, melet. Ada manusia yang seperti itu, yaitu manusia yang rakus. Diberi, jaluk manen. Yang melet bukan lidahnya Pak, tapi tangannya yang melet. Senangannya jaluk. Sudah punya banyak, tapi minta lagi. Minta gak oleh, mencuri. Itu manusia setan. Beliau kemarin mengatakan, jangan malu kalau ada orang rakus diumpamakan seperti anjing. Jadi manusia dan hewan itu sebetulnya sama. Manusia makan rumput ya Pak, sayur-sayuran ya. Manusia juga makan daging. Coba binatang makan rumput, makan daging ya, sama Pak. Hanya bedanya manusia itu hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang berbicara dengan akal. Ini namanya manusia. Kalau ada manusia ngomong tapi tidak pakai akal, mereka tidak melihat tapi tidak mau melihat. Mereka mendengar tidak mau mendengar. Mereka punya pikiran tidak punya menggunakan pikiran. Itu diumpamakan dalam surat Al-A'raf akhir khutbah beliau kemarin. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Nah, manusia yang berakal, akal itu kadang-kadang kebablasan Pak. Kepinteran. Akal manusia bagaimanapun terbatas. Sebab akal itu juga berdasarkan pengetahuan panca indera. Kalau kita melihat kucing dalam jarak 2 kilo, kucing itu besar atau kecil Pak? Kecil. Apa betul kucing itu kecil? Dan bahkan tidak kelihatan. Nah ini terbatas pandangan. Suara juga kita bisa mendengar, tapi terbatas. Ini. Nah, keterbatasan akal manusia yang biasanya dituntut oleh penglihatan, pendengaran, pikiran, ada terbatas. Itu perlunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perlunya petunjuk itu begitu. Petunjuk kalau datang dari Allah pasti benar. Oleh karena itu hamba dilatih oleh Allah di dalam mendekatkan diri, yaitu di waktu sholat. Orang yang paling dekat hubungannya kepada Allah di waktu sholat. Dan di waktu sholat itu yang paling dekat hubungannya di waktu sujud. Karena apa? Betul-betul manusia itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa makhluk itu lemah. Di sini. Nah, Allah membuat peraturan sementara ditolak oleh hawa nafsu. Dan ini pengikutnya banyak, jangan diikuti. Ikuti petunjuk-petunjuk dari Allah. Hukum-hukum dari Allah. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bukan menyesatkan kamu dari jalan tol, tidak, tapi jalan Allah. Sebab manusia itu akhirnya akan menuju Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kok menyesatkan kamu? Karena anggapan mereka, gagasan mereka itu iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu mengikuti dugaan-dugaan. Dan mereka itu kalau sudah punya gagasan, yakini paling benar, dibantah orang lain, dilawan itu Pak. Pendapat saya paling benar. Oh, tidak. Gontok-gontokan di waktu sudah. Kan begitu Pak. Nah ini. Inhum illa yakhrusun. Dan tidaklah mereka itu, melainkan mereka itu berdusta. Anggapan itu tidak benar. Tapi dianggap benar. Ini.
Saya tambah satu ayat kita, waktunya tidak cukup ini. Lalu yang benar, yang tahu tentang urusan manusia dan makhluk itu siapa? Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu. Rabb itu Tuhan, Pak. Allah itu kan Rabbul Alamin, pemelihara alam. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhan kamu, huwa a'lamu, dialah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui. Manusia ada yang lebih itu, Pak. May yudhillu an sabilih, dia lebih mengetahui orang yang menyesatkan dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia a'lamu lebih mengetahui bil muhtadin pada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Oleh karena itu jangan dicampur yang baik dengan yang buruk. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, ini orang-orang Yahudi dulu tuh. Tahu kebenaran tapi suka mencampur dengan yang buruk padahal mereka tahu. Nah, itu namanya sufaha, orang-orang yang pura-pura tidak tahu, diberitahu tidak mau tahu. Fakulu, mulai ada petunjuk, makanlah. Mimma dzukirasmullah, kalau makan binatang yang halal, itu kalau mau dimanfaatkan untuk dimakan dagingnya, yaitu sembelihlah dengan disebut nama Allah, alaihi, atasnya. In kuntum, jika kamu sekalian biayatihi, terhadap firman-firman Allah, mukminin, mengimaninya. Kenapa menyembelih hewan yang halal itu kalau tidak disembelih kok diharamkan? Menyembelih itu, kata khutbah kemarin, khutbah kedua cuma, kita kalau menyembelih binatang itu menyembelih hawa nafsu kita yang bersifat kebinatangan. Kemarin kan begitu. Insya Allah kita masih ingat khutbah beliau ini. Pendek tapi singkat. Singkat dan isinya padat sekali, Pak itu. Nah, para jamaah yang terhormat, inilah petunjuk dari Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan yang berisi petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Dan petunjuk ini disampaikan oleh para utusan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang terhormat, masih ada waktu 3 menit. Masuk Isya kan jam 18 lebih 44. Saya terangkan fakulu mimma dzikirasmullah. Kalau kita mau memanfaatkan binatang yang halal, Allah lebih dahulu memberi petunjuk. Hewan-hewan ini ada yang dilarang oleh Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma dzubika 'ala nusbi wa antastaqsimu bil azlam. Ini petunjuk dari Allah. Allah melarang berarti mengharamkan. Nah, ini hukumnya hukum haram. Hurrimat alaikumul maitah, makan bangkai binatang halal. Kalau mati tidak disembelih dengan sembelihan syariat Islam, yaitu memakai bismillah dan memutus 2 urat nadi dan kerongkongannya, itu namanya maitah. Nanti diberi contoh nanti. Maitah yang apa? Waddam, dan darah yang masfuh, darah yang mengalir dan kalau keluar menyemprot. Oleh karena itu darah nyamuk tidak dianggap masfuh, itu tidak dianggap najis. Ini. Nah, hurrimat alaikumul maitatu waddam, darah. Manusia darahnya mengalir enggak? Mengalir, Pak ya? Dialir kalau oleh jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau ini ada yang robek, memancar. Itu haram.
walahmul khinzir, dan daging babi. Daging babi itu banyak dagingnya Pak, ya lemaknya, ya jeroannya itu haram semua. Disebut sebagian, yang dimaksud adalah untuk keseluruhan. Itu kaidah bahasa Arab Pak. Disebut sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Itu banyak pembicaraan sehari-hari begitu itu. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhannya. Misalnya punya teman ya datang, lama tidak ketemu. Kok dikatakan baru nongol hidungmu? Apa yang nongol hidungnya saja? Yaitu seluruh tubuhnya, yang diantara tubuhnya ada hidung. Disebut hidung, maksudnya seluruh tubuh. Disebut daging, maksudnya seluruh yang ada pada babi itu. Itu perlu pengetahuan bahasa Arab yang cukup mendalam Pak. Wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang mati tidak disembelih menurut tidak pakai bismillah lah begitu. Contohnya apa? Binatang yang mati dari atas jatuh ke bawah, mati. Nah, itu bangkai. Binatang yang bertengkar sama binatang natihah, mati salah satu atau mati dua-duanya. Nah, itu bangkai. Wa ma akalas sabu'u, dan binatang yang diterkam binatang buas, yang matinya itu apa namanya? Itu namanya bangkai. Kecuali pemburu hewan dengan menggunakan anjing buruan yang diajar dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kalau dia menangkap buruan itu dihalalkan dengan syarat ketika melepaskan membaca bismillah. Ini fikih Pak itu ya. Kemudian kalau berhasil menangkap, luka tangkapannya dipotong Pak, berikan anjingnya. Yang lain boleh dimakan. Minal jawarihi mukallabin, itu ada begitu. Ini pengetahuan Pak. Kalau pengetahuan ini tidak diketahui, kita jadi buta, tidak tahu. Nah, untung kalau tidak tahu diberitahu, mau tahu. Itu namanya at-ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Para jamaah itu ini dulu, yaitu sampai dengan ayat 118 dulu. Insyaallah berikutnya ayat 119, ayat 120, 121 kita akan selesaikan pada saat majelis taklim yang akan datang. Mari kita akhiri kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma ta'allamna ma 'allamna wa ma ta'allamna, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.